Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatila Maulana dari kelas 12 RPLB absen 25. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Database Management System atau yang bisa disebut DBMS. Seperti apa? Langsung saja ke materinya. Database Management System. Database Management System atau DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Lalu untuk macam-macam DBMS di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah MySQL, yang kedua adalah Oracle, yang ketiga adalah Microsoft SQL Server, dan yang keempat adalah Firebird. Lalu untuk apa sih itu XAMPP? Nah, XAMPP di sini adalah sebuah sebuah software yang sistem penamaannya ini diambil dari singkatan Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, Windows, macOS, dan juga Solaris. XAMPP di sini berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Lalu untuk cara instalisasi XAMPP di sini yang pertama adalah kita harus yang sudah pasti ya, kita harus mendownload aplikasinya dulu di www.apachefriends.org. Lalu setelah file telah terdownload, install aplikasi XAMPP dengan catatan Anda harus menyisakan space sekitar 1 GB untuk data dari XAMPP-nya, untuk gambar, untuk video, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah saat setup, pilih bahasa yang akan digunakan. Setelah itu pilih komponen yang akan digunakan. Lalu yang terakhir yaitu pilih lokasi file XAMPP yang akan diinstal, lalu Anda install saja dan tinggal ditunggu hingga proses instalasinya selesai. Lalu di sini saya akan menunjukkan, mohon maaf, maksudnya saya di sini tidak menampilkan cara instalasi secara langsung karena saya sudah ada aplikasinya. Jadi nanti kalau misalnya saya uninstall lalu saya install ulang lagi nanti repot jadinya. Jadi saya kasih langkah-langkahnya saja. Ya, lalu setelah itu kita akan coba mengakses MySQL melalui phpMyAdmin. Ya, saya akan menunjukkan caranya. Jadi kita langsung saja ketik localhost. Di sini saya pakai localhost 8080 karena waktu itu sempat error ya. Jadi tidak harus mungkin nanti kalau misalnya untuk yang lain ikutinnya tidak usah pakai 8080-nya, jadi langsung localhost saja. Sini localhost/phpMyAdmin. Tunggu dulu ya, agak lemot soalnya. Ya, di sini sudah terbuka ya, walaupun agak lemot karena kurang tahu juga ya. Ya, jadi untuk cara akses dari localhost atau lewat phpMyAdmin di sini ya seperti ini. Lalu untuk misalnya kalau kita mau aksesnya dari CMD nih, untuk dari CMD di sini kita dari folder C kita masuk ke folder XAMPP, lalu kita masuk ke folder MySQL. Lalu setelah itu kita masuk ke folder bin, lalu kita masukkan username dan password.
Ini untuk username dan password saya masih default ya, jadi tinggal menu root dan passwordnya tidak diisi. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah berada di dalam MySQL-nya. Lalu untuk menampilkan database, gimana caranya? Untuk menampilkan database, kita tulis show databases. Nah, di sini terlihat ya database yang ada di MySQL-nya. Lalu untuk membuat database-nya di sini database di sini ya. Lalu kita cek dulu. Nah di sini sudah tertambah ya. Lalu kita pastikan di sininya. Nah, di sini sudah tertambah ya, Ya begitulah. Lalu misalnya kita ingin mengakses database-nya nih. Untuk mengakses database-nya kita gunakan use. Lalu untuk nama database-nya, saya tadi nama database-nya UWU. Nah, di sini kelihatan ya, di sini kita sudah berada di dalam database-nya ya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.